Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu AS selaku dosen mata kuliah Proses Industri Kimia. Perkenalkan, nama saya Heni Indriasari dari mahasiswa MBKM UNES dari kelas C dengan NIM UB 6321010160110. Di sini saya memilih industri asam sulfat untuk saya presentasikan guna memenuhi nilai UTS. Di sini saya sudah ada tayangan video berupa industri asam sulfat. Nah, lalu saya ada beberapa gambaran apa yang saya akan bahas nantinya. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, itu ada pengenalan mengenai asam sulfat. Nah, asam sulfat atau H2SO4 merupakan asam dalam cairan pada semua perbandingan. Asam sulfat mempunyai banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. Asam sulfat sendiri terbentuk secara alami melalui oksidasi mineral sulfida. Misalnya, besi sulfida, air yang dihasilkan dari oksidasi ini sangat asam dan disebut sebagai air asam tambang. Air asam ini mampu melarutkan logam-logam yang ada dalam biji sulfida yang akan menghasilkan uap berwarna cerah yang beracun. Lalu yang kedua itu ada karakteristik asam sulfat. Untuk karakteristik asam sulfat sendiri itu yang pertama ada bersifat korosif, kedua tidak berwarna, ketiga tidak berbau, dan keempat sangat reaktif dan mampu melarutkan berbagai logam. Nah, untuk yang ketiga itu bahan baku pembuatan asam sulfat. Untuk bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan asam sulfat adalah ada belerang, oksigen, air, katalis vanadium pentaoksida sebagai bahan pembantu, di mana belerang dan vanadium pentaoksida diimpor langsung dari Singapura. Sedangkan oksigen dapat dari udara bebas, dan untuk air yang digunakan didapat dari sumur bor yang melalui tahap pengolahan. Belerang di alam terdapat di kulit bumi meliputi kira-kira 0,1% dari massa kulit bumi. Belerang terdapat dalam keadaan unsur bebas ataupun dalam senyawa sulfida. Belerang dalam keadaan unsur bebas terdapat di daerah gunung berapi dan dalam tanah. Dalam bentuk senyawa belerang terdapat dalam garam sulfida seperti pirit, semblende atau garam-garam sulfat seperti gips, barium sulfat maupun magnesium sulfat. Di sini terdapat sifat fisik. Adapun sifat fisik dari bahan baku pembuatan asam sulfat yaitu, nah di sini sudah ada beberapa kategorinya, yaitu ada bentuk, warna, bau, titik didih, dan titik lelehnya. Lalu untuk sifat kimia. Sifat kimia dari bahan baku pembuatan asam sulfat yaitu ada beberapa kategori juga. Yang pertama ini ada dari ditentukan BM atau MR gitu. Terus ada SPGR-nya dan kelarutannya. Bisa dilihat dari sini ada kelarutannya itu higrokopis untuk belerang, untuk oksigen itu tidak ada, dan vanadium itu larut dalam asam dan alkali. Nah, untuk air itu berfungsi sebagai pelarut. Nah, di sini saya juga terdapat tayangan untuk penambangan belerang. Belerang diambil dari bawah tanah dengan proses fresh, 3 pipa konsentris yang dibor ke dalam deposit belerang. Air super panas 120 derajat Celcius di bawah tekanan dipompa ke bawah melalui pipa terluar. Hal ini mencairkan belerang. Nah, titik lelehnya itu 1130 derajat. Udara bertekanan dipompa ke bawah melalui pipa di bagian dalam untuk mendorong belerang cair, dan uap pipa akan sampai ke permukaan melalui pipa bagian tengah. Untuk yang keempat itu ada metode proses pembuatan asam sulfat. Di sini terdapat tabel perbandingan proses kontak dan proses bilik atau
bilik timbal, kamar atau bisa disebut juga kamar timbal. Nah, di sini terdapat keterangan yaitu dalam konversinya dalam proses kontak itu 98,5 sampai 99%. Lalu untuk proses bilik timbal itu 77 sampai 79%. Nah, untuk biaya produksinya di proses kontak itu rendah, sedangkan di proses bilik timbal itu tinggi. Dan untuk kualitas produk di proses kontak itu lebih pekat, sedangkan proses kamar timbal itu kurang pekat. Lalu untuk proses produksinya, di sini satu kali dalam meningkatkan konsentrasi asam untuk proses kontak. Nah, untuk proses kamar timbal itu sendiri 2 kali proses dalam meningkatkan konsentrasi asam. Lalu untuk katalis, untuk proses kontak itu menggunakan vanadium pentaoksida. Sedangkan untuk proses bilik timbal atau kamar timbal itu NO dan NO2. Oke, di sini sudah ada proses bilik timbal atau lead chamber. Nah, pada proses ini campuran gas itu SO2 dan udara dialirkan ke air dalam bilik yang dilapisi timbal. Nah, dengan menggunakan katalis NO dan NO2, pada campuran gas-gas ini dialirkan uap air. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut yang tertera pada gambar. Nah, di sini dalam pembuatan asam sulfat dengan proses kamar timbal atau bilik timbal adalah cara yang pertama dilakukan. Dari proses itu, asam sulfat yang dihasilkan hanya mencapai kadar 80% berat. Sedangkan saat ini penggunaan asam sulfat dalam industri adalah dengan kadar yang sangat tinggi, yaitu 98% berat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan asam sulfat dengan kadar 98% tidak dimungkinkan dengan cara proses kamar timbal, tetapi diperoleh dengan proses kontak. Nah, oke, langsung kita ke proses kontak. Nah, untuk proses kontak tersendiri di sini ada beberapa reaksi, yaitu S plus O2 menjadi SO2 dan 4FeS ditambah 7O2 menjadi 2Fe2O3 ditambah 4SO2. Nah, untuk di sini itu ada dapat 3 poin. Yang pertama itu pembentukan SO2, kedua itu pembentukan SO3, dan ketiga itu ada pembentukan H2SO4. Nah, ada reaksi yang sangat penting di sini yaitu reaksi bolak-balik. Nah, kita harus mendapatkan SO3 sebanyak-banyaknya. Baik, untuk kelima itu proses pembuatan asam sulfat. Di sini sudah ada diagramnya, yaitu single adsorption sulfuric acid. Di sini yang pertama itu ada terdapat pembakaran belerang. Proses produksi asam sulfat diawali dengan peleburan sulfur yang digunakan sebagai bahan baku utama dengan menggunakan steam yang dialirkan pada coil-coil di sulfur melter pada tekanan 4 kg per cm persegi. Kemudian sulfur cair dipompakan dari sulfometer melalui pipa-pipa dan disemprotkan ke dalam furnace. Di dalam furnace terjadi pembakaran belerang dengan udara. Itu terjadi reaksi S ditambah O2 menjadi SO2. Udara yang digunakan disuplai oleh main blower yang sudah mengalami proses pengeringan. Nah, proses pengeringan udara dilakukan di drying tower dengan menggunakan asam sulfat sirkulasi dengan konsentrasi 93% sampai 98%. Untuk proses pengeringan udara tersebut dimaksudkan untuk mencegah korosi oleh gas pada pembakaran dan untuk menghilangkan kandungan air dalam udara. Proses pembakaran belerang cair menjadi SO2 dengan temperatur pembakaran kurang lebih 750 sampai 770 derajat Celcius. Gas hasil pembakaran di furnace kemudian dialirkan ke boiler melalui tub-tub untuk mengambil panasnya yang berguna untuk menghasilkan steam untuk mencairkan belerang di sulfur melter. Sebagian gas yang lain dialirkan ke heat exchanger bersama dengan gas keluar dari boiler yang telah diambil panasnya. Nah, di dalam heat exchanger gas didinginkan dengan menggunakan udara yang disuplai oleh blower.
Lalu setelah itu aliran gas mengalami proses penyaringan dan penstabilan suhu gas di hot gas filter. Nah, yang kedua ini eh, terjadi oksidasi katalitik SO2 menjadi SO3 dengan bantuan katalis. Nah, dari hot gas filter, aliran gas masuk ke konverter. Lalu konverter ini terdiri dari 4 bed katalis V2O5. Nah, aliran gas masuk ke setiap bed diatur pada temperatur 425 sampai 445 derajat Celcius. Dengan bantuan katalis ini, aliran gas tersebut atau SO2 diubah menjadi SO3. Reaksi ini merupakan reaksi eksoterm sehingga gas tersebut harus didinginkan pada tahap-tahap katalis. Aliran gas keluar dari bed 1 dan bed 2 didinginkan dalam first and second heat exchanger, sedangkan aliran gas dari bed 3 langsung masuk ke bed 4 karena perbedaan temperatur gas keluar dari bed 3 dan bed 4 sudah kecil. Nah, untuk reaksinya di sini ada SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3. Dari konverter aliran gas SO3 masuk ke dalam SO3 Color A untuk didinginkan. Kemudian didinginkan lebih lanjut ke SO3 Color B. Setelah itu aliran gas tersebut masuk ke absorbing tower. Lalu absorpsi gas SO3 di absorbing tower terjadi proses penyerapan gas SO3 dengan menggunakan sirkulasi asam sulfat dengan konsentrasi 98 sampai 99% yang diatur di AT pump tank. Asam resirkulasi tersebut kemudian diencerkan dengan menambahkan air dan setelah itu baru dialirkan kembali ke dalam AT pump tank. Asam sulfat yang dihasilkan pada AT pump tank setelah mencapai level maksimum yang ditentukan kemudian ditransfer dan ditampung sulfuric acid storage tank. Untuk reaksi yang terjadi di absorbing tower yaitu SO3 ditambah H2SO4 menjadi H2SO4 SO3. Nah, untuk selanjutnya itu ada H2SO4 SO3 ditambah H2O menjadi 2H2SO4. Baik, selanjutnya itu ada double absorption sulfuric acid. Nah, untuk double absorption sulfuric acid ini hampir sama dengan single absorption sulfuric acid karena yang membedakannya itu ada di absorptionnya itu ditambah lagi. Oke. Lalu yang keenam itu ada penggunaan asam sulfat. Untuk penggunaan asam sulfat pada industri itu yang pertama ada asam sulfat digunakan pada proses penggunaan deterjen. Kedua, asam sulfat juga digunakan sebagai larutan elektrolit pada pembuatan baterai untuk industri otomotif. Ketiga, industri pembuatan asam nitrat atau HNO3 juga menggunakan asam kuat yang satu ini. Nah, untuk yang keempat itu pada proses penyulingan minyak bumi, asam sulfat digunakan dalam proses penghilangan zat-zat pengotor dari minyak bumi. Untuk yang kelima itu proses pembuatan pupuk superfosfat dan amonium sulfat juga menggunakan asam sulfat sebagai bahan bakunya. Nah, yang keenam, asam sulfat digunakan sebagai salah satu reaktan pada proses pembuatan bahan peledak nitrogliserin. Untuk poin 7 itu ada dampak industri dari asam sulfat. Untuk dampaknya itu yang pertama ada limbah gas. Nah, limbah gas ini bahaya dari limbah gas akan terasa sangat terhirup. Sesak napas hanyalah salah satu efeknya. Nah, dalam jangka panjang limbah gas bisa menyebabkan gangguan paru-paru, serangan jantung, stroke, mengganggu perkembangan otak, janin bahkan kematian. Nah, lalu ada terjadinya hujan asam. Selain itu ada bau yang menyengat dari limbah gas asam sulfatnya tersendiri. Lalu di sini dampak dari limbah cair dari asam sulfat itu yang pertama ada jika terkena kulit akan menyebabkan luka bakar. Kedua itu jika terhirup akan menyebabkan sesak napas bahkan kematian. Lalu yang ketiga itu mencemari lingkungan. Yang keempat bau yang menyengat. Yang kelima itu cairan pekat sulfur bisa menyebabkan dehidrasi parah jika terminum. Lalu di sini ada dampak limbah, debu dan kebisingan dari asam sulfat.
Nah, untuk yang pertama itu, jika terhirup akan menyebabkan sesak napas bahkan kematian. Lalu yang kedua, suara dari pabrik menyebabkan kebisingan bagi pegawai dan masyarakat sekitar. Dalam jangka lama akan mengakibatkan gangguan pendengaran. Nah, untuk limbah padat dari asam sulfat tersendiri ini ada yang pertama mencemari lingkungan, yang kedua bau yang menyengat juga, yang ketiga itu jika termakan oleh hewan akan menyebabkan kematian. Lalu untuk yang kedelapan itu solusi dari dampak industri limbah cair asam sulfat. Di sini sebetulnya banyak solusi yang harus disampaikan gitu. Akan tetapi di sini saya hanya membahas satu solusi untuk dari masalah limbah dari asam sulfat tersendiri. Nah, dari sini saya sudah merangkum untuk solusi dari dampak limbah cair industri asam sulfat. Nah, untuk yang pertama itu menggunakan sistem netralisasi dan sedimentasi. Karena asam sulfat bersifat asam, maka dapat dinetralkan dengan bahan pembuatan batu kapur atau lalu soda as atau soda kaustik NaOH. Yang kedua itu ada reduksi oksidasi. Terhadap zat organik toksik dalam limbah dapat dilakukan reaksi reduksi oksidasi atau redoks sehingga terbentuk zat yang kurang atau tidak toksik. Nah, yang ketiga itu ada penukaran ion-ion logam berat nikel. Ni dapat diserap oleh kation, sedangkan anion beracun dapat diserap oleh resin anion. Lalu untuk kesimpulannya, asam sulfat H2SO4 adalah asam mineral anorganik yang kuat, yang larut dalam air pada semua perbandingan. Asam sulfat mempunyai bayangan kegunaan dan merupakan salah satu produk utama industri kimia. Pembuatan asam sulfat dikenal sebagai proses kontak, dimulai dari pembakaran belerang dengan udara hingga menghasilkan belerang dioksida. Lalu mengoksidasi belerang dioksida menjadi belerang trioksida, kemudian melarutkannya dalam asam sulfat pekat sehingga membentuk asam pirosulfat yang selanjutnya direaksikan dengan air membentuk asam pekat. Akan tetapi dengan adanya industri asam sulfat ini dapat mengakibatkan berbagai macam dampak negatif. Maka dari itu kita perlu solusi agar dapat mengurangi dari dampak industri asam sulfat tersendiri. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.